Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita masih diberikan nikmat beribadah di bulan Ramadan. Semoga nikmat ini bisa kita rasakan hingga akhir Ramadan, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini, Ibu mengisi materi fikih tentang puasa bulan Ramadan dan serta amalan yang dapat dilakukan di bulan Ramadan. Nah, kewajiban saum atau puasa di bulan Ramadan telah disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, kewajiban saum ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Pahala yang Allah berikan pun sama. Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan kebaikan anak Adam akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Nah, amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun ternyata secara fitrah penciptaan laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Ada kondisi-kondisi fitrah perempuan yang menghalangi melaksanakan puasa Ramadan. Ini beberapa hukum terkait Ramadan yang berlaku bagi perempuan. Nah, perempuan ini kan mengalami haid dan nifas. Setelah melahirkan itu nifas ya. Dalam kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq menjelaskan bahwa para fuqaha sepakat wajibnya berbuka bagi perempuan yang haid dan nifas. Haram baginya berpuasa hingga ia suci dari haid nifas tersebut. Nah, jadi bila haid gak usah puasa ya. Walaupun ikut sahur nanti tetap gak boleh puasa ya, dibatalkan dengan minum ataupun makan ya. Kemudian ada hukum mengganti puasa yang telah ditinggalkan pada hari di luar Ramadan yang disebut puasa qada. Aisyah radhiyallahu anhu ketika menjawab pertanyaan wajibnya qada puasa mengatakan, kami pernah mengalami hal itu, lalu kami diperintahkan untuk mengqada puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqada sholat. Nah, jadi kita bila tidak puasa Ramadan harus diqada puasanya di bulan lainnya. Jadi istilahnya hutang puasa itu dihitung berapa jumlahnya. Jadi ketika sudah selesai bulan Ramadan langsung dibayar supaya ingat ya. Kemudian puasa bagi ibu hamil dan menyusui. Semua ulama itu sepakat ibu hamil dan menyusui diberi keringanan dalam ibadah puasa mereka. Karena bila mendatangkan mudarat bagi kehamilan dan bayi yang mereka susui. Ini sesuai sabda Rasulullah SAW. Sungguh Allah meringankan separuh sholat dan puasa dari musafir, juga saum dari wanita hamil dan menyusui. Ini diriwayatkan Nasai dan Ahmad. Nah, jadi orang yang hamil dan melahirkan serta menyusui itu diringankan untuk tidak puasa.
tetapi konsekuensinya adalah diqada puasanya di hari lain setelah Ramadan, ya. Kemudian pada biasanya kan perempuan ini mengalami haid dan nifas. Jadi tidak bisa seperti laki-laki untuk iktikaf di masjid. Jadi perempuan hanya iktikaf di rumah. Apalagi pada musim pandemi ini, ya. Kemudian ibu teruskan ke amalan sunnah yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ini ada beberapa amalan yang bisa dilakukan, yaitu sholat awal waktu. Ini nilainya sholat awal waktu kan bernilai tinggi, ya. Kemudian qiyamul lail, nah termasuk tarawih, ya. Jangan lupa tarawih, ya. Kemudian bisa membaca Al-Quran, tadarus ataupun tilawah Al-Quran. Kemudian amalan sunnah lainnya itu bersedekah. Nah, sedekah di bulan Ramadan tentu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Ta'ala. Kemudian menghidupkan amalan sunnah lainnya seperti sholat duha, sholat sunnah isra, sholat sunnah rawatib. Kemudian memberi makan orang berpuasa dan bersilaturahmi. Bisa juga memperbanyak zikir. Kan zikir di bulan Ramadan juga ada. Dan iktikaf terlebih di 10 malam terakhir. Nah, ini bisa dilakukan laki-laki iktikafnya di masjid untuk 10 malam terakhir. Kemudian amalan yang berikutnya itulah taubat dan istighfar. Nah, jadi di bulan Ramadan ini penting kita untuk bertobat dan beristighfar. Karena sejatinya bulan Ramadan adalah bulan yang dianugerahkan kepada umat Nabi Muhammad SAW dengan beragam keistimewaan di dalamnya. Salah satunya adalah melimpahnya ampunan Allah Ta'ala. Nah, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, salat 5 waktu Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan itu menghapuskan dosa-dosa di antara masa-masa itu selama dosa-dosa besar dijauhi. Nah, di lain kesempatan Rasulullah juga mengatakan, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, jadi bahkan adanya rangkaian sholat tarawih pun selain untuk mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala, ternyata juga untuk mendapatkan bonus ampunan dari Allah. Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang berpuasa melakukan qiyam Ramadan atau sholat malam dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah sebabnya bahkan doa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar pun isinya adalah doa memohon ampun.
Allahumma innaka afuna tuhibbul afwa fa'fu anni. Artinya, ya Allah, Engkau Maha Pemaaf dan Pemurah dan menyukai memberikan maaf. Maafkanlah aku. Nah, seolah ingin mengisyaratkan kepada kita bahwa di bulan Ramadan ini jangan sampai kita tidak menggunakan sedetik pun untuk bertobat dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Karena sungguh rugi jika kita akhirnya keluar dari bulan Ramadan, kita mendapati bahwa diri kita bukanlah termasuk orang yang mendapatkan ampunan karena masih enggan bertobat dan tetap bermaksiat. Nah, Sesungguhnya Nabi mengucapkan amin sebanyak 3 kali tatkala Jibril berdoa. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau telah mengucapkan amin." Beliau menjawab, "Jibril telah mendatangiku." Kemudian ia berkata, "Celakalah orang yang menjumpai Ramadan lalu tidak diampuni." Maka aku menjawab, "Amin." Ketika aku menaiki tangga mimbar kedua, maka ia berkata, "Celakalah orang yang disebutkan namamu di hadapannya, lalu tidak mengucapkan salawat kepadamu." Maka aku menjawab, "Amin." Ketika aku menaiki anak tangga mimbar ketiga, ia berkata, "Celakalah orang yang kedua orang tuanya mencapai usia tua, berada di sisinya, lalu mereka tidak memasukkannya ke dalam surga." Maka aku jawab, "Amin." Nah, maka sesungguhnya Ramadan ini juga bertugas untuk menunjukkan siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana iman kita kepada Allah. Kalau Ramadan saja kita masih berbuat maksiat dan tidak bisa menahan diri, maka mungkin itulah sebenar-benarnya diri kita. Iya, orang yang gemar maksiat itu bukan karena hilap atau godaan setan, tapi memang itulah diri yang sebenarnya, yaitu hamba yang pembangkang. Astagfirullahaladzim. Semoga kita tidak termasuk orang yang pembangkang. Semoga kita bisa menikmati Ramadan dengan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai penghujung Ramadan nanti. Lalu benar-benar kembali kepada fitrah sebagai hamba yang bersih hatinya, bersih dari dosanya. Amin. Demikian yang Ibu dapat sampaikan. Semoga kita dimudahkan dalam berbuat baik, dilembutkan hati kita untuk menerima ilmu, menerima kebenaran, dimudahkan dalam berpuasa Ramadan. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dalam keadaan lebih baik. Mari kita cukupkan dengan mengucap Alhamdulillah, Astagfirullahaladzim. Kemudian doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku mohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.